Oke, baik teman-teman, apa kabar semuanya? Saya doakan semuanya dalam keadaan sehat ya teman-teman. Hari ini saya akan menjelaskan materi tentang thread. Nah, apa itu thread dalam sistem operasi? Gitu ya teman-teman. Nah, langsung saja saya akan menjelaskan thread dalam sistem operasi. Nah, di sini dapat kita lihat apa sih yang dimaksud dengan thread. Thread itu dapat diartikan sebagai unit dari sebuah proses yang diakses di antara sebuah proses. Nah, yang artinya di dalam proses terdapat sebuah proses, begitu teman-teman ya. Dan sebuah proses memiliki beberapa thread yang dapat dikelola secara independen sesuai dengan jadwalnya. Nah, di sini teman-teman dapat diartikan di dalam sebuah proses ini dapat dikelola dan dapat beberapa thread yang dapat kita kelola gitu, yang dapat dikelola gitu ya teman-teman, dan memiliki jadwalnya. Nah, kira-kira begitu teman ya, pengertian dari yang dimaksud dengan thread ini. Nah, kalau kita pahami lagi lebih dalam teman-teman, thread ini adalah pengendalian suatu proses tersebut. Nah, kira-kira begitu teman-teman ya. Misalnya nih teman-teman, kita membuka suatu aplikasi. Contohnya, kita membuka aplikasi apa ya teman-teman? Misalnya Google. Nah, kita jalankanlah Google tersebut. Nah, bagaimana dia dapat menjalankannya di dalam komputer teman-teman semua? Nah, kalau kita lihat lagi bagaimana hal tersebut dapat terjadi. Misalnya gitu teman-teman ya. Itu karena ada prosesnya di dalam, yang dimana di dalam suatu proses tersebut terdapat kumpulan thread-nya ya teman-teman. Ada di situ di dalam suatu proses itu ada kumpulan thread teman-teman. Kita garis bawahi ada kumpulan thread ya teman-teman ya. Atau pengendalian proses tersebut. Maka tampilan aplikasi tersebut di dalam komputer teman-teman itu semua. Nah, yang tampil itu teman-teman, itulah misalnya Google, kita buka Google itu ya teman, itulah tampilannya teman-teman. Nah, kira-kira begitu ya teman-teman dari pengertian yang dimaksud dengan thread ini ya teman-teman ya. Nah, di sini kita juga dapat melihat teman-teman program yang dieksekusi, apalagi nih, gitu kan? Terdapat ada proses berat dan proses ringan. Ya teman-teman, proses berat dan proses ringan. Di mana proses berat ini terdapat proses biasa, gitu ya teman-teman ya. Baru proses ringan ini yaitu thread. Nah, jadi teman-teman. Nah, dan kalau kita lihat lagi teman-teman, di sini ada thread terdiri dari berbagai macam lagi. Ada ID thread, ada program counter, ada himpunan register dan stick. Nah, kalau kita lihat di sini teman-teman, bagian dari thread ini ada ID thread. Nah, teman-teman tahu nggak apa itu ID thread? Apa itu ID? Gitu ya. Apa itu ID? Nah, kalau kita ilustrasikan teman-teman ya, ID itu adalah identitas teman-teman, agar tidak sama dengan ID yang lainnya. Begitu ya teman-teman ya. Atau dalam bahasa basis data, kita cerita tentang basis data ya teman-teman. Kalau kita masukkan dengan kata-kata dengan bahasa basis data, ini adalah sebuah kunci atau sebuah primary key, gitu ya teman-teman ya. Nah, kira-kira begitu teman-teman ilustrasinya, arti dari ID itu tersebut ya, agar tidak sama dengan ID lainnya. Nah, dikunci dia atau di primary key atau dikhususkan dia teman-teman. Itu yang dimaksud dengan ID sini ya teman-teman, ID thread ini. Nah, dan kalau kita lihat lagi di sini ada himpunan register. Nah, register itu apa teman-teman? Nah, register itu teman-teman, kalau di dalam CPU dia adalah sebuah tempat penyimpanan sementara di dalam prosesor teman-teman ya. Dia register ini kuncinya teman-teman, itu tempat penyimpanan sementara di dalam CPU teman-teman ya, di sebuah prosesor. Nah, dan
dan thread dapat melakukan lebih dari satu pekerjaan pada waktu yang sama. Begitu teman-teman ya. Oke, kita lanjut teman-teman. Itulah lebih dalamnya lagi kalau kita dalami sistem thread ini ya teman-teman, proses thread ini ya, artinya atau pengertiannya ya teman-teman. Kita lanjut. Nah, di sini ada saya tampilkan dengan thread dan proses. Thread adalah bagian dari suatu proses. Nah, seperti yang saya katakan tadi teman-teman, di dalam suatu proses terdapat thread, atau thread itu adalah proses di dalamnya suatu proses. Nah, kira-kira begitu ilustrasinya teman-teman ya. Nah, di sini juga ada dikatakan tiap proses mempunyai informasi status dan sumber daya sendiri, dan thread berbagai informasi status dan sumber daya dengan thread yang lainnya dalam satu proses. Gitu ya teman-teman ya. Yang dimana di dalam sebuah proses dapat bekerja sama dan proses-proses tersebut teman-teman. Nah, begitu teman-teman ya, mengilustrasikan ya teman-teman ya. Nah, dan kalau kita lihat lagi, tiap proses mempunyai alamat yang berbeda. Ini so pasti teman-teman, pasti berbeda. Sedangkan thread berbagi alamat yang lain. Kenapa saya katakan ini pasti sangat berbeda, pasti alamatnya berbeda? Karena teman-teman, thread ini tujuannya apa gitu? Pastinya teman-teman memiliki alamat yang berbeda gitu ya, memiliki alamat berbeda. Seperti itu teman-teman. Dan pengertian antara thread lebih cepat daripada antar profesor. Nah, gitu teman-teman. Di dalam satu proses terdapat proses lagi dalamnya, yaitu thread. Nah, tetapi thread ini dapat lebih cepat dia teman-teman pekerjaannya dibandingkan proses ya. Gitu teman-teman ya. Kita lanjut lagi teman-teman. Nah, dan kalau kita dalami lagi teman-teman, di sini saya menampilkan diagram proses dan thread. Di sini ada sebuah teman-teman, sebuah proses teman-teman. Kita bayangkan ya, ini adalah sebuah proses di dalam komputer ataupun laptop teman-teman semua ya. Ini adalah gambaran diagramnya ataupun sistem proses teman-teman ya. Nah, kalau kita lihat di dalam ini teman-teman, kita bayangkan lagi ya teman-teman ya. Kita jalankan sebuah program ya teman-teman. Di sini kita bayangkan ya teman-teman, kita jalankan sebuah program, pasti ada program yang dijalankan. Nah, bukan gitu teman-teman ya. Pasti ya teman-teman, kalau kita jalankan program, pasti ada proses program yang dijalankan. Inilah dia teman-teman. Nah, proses yang ini dalam sebuah program, proses, ada di dalamnya sebuah program yang dijalankan, yaitu proses. Gitu ya. Ya teman-teman. Nah, kalau kita lanjut lagi teman-teman, kalau kita lihat lagi lebih dalam teman-teman ya, di dalam proses tersebut terdapatlah sebuah proses lagi teman-teman. Yaitu apa teman-teman? Yaitulah yang dikatakan dengan thread teman-teman. Ini thread ini teman-teman ya. Bisa kita artikan juga di dalam proses terdapat sebuah proses di dalamnya. Yaitulah yang kita katakan dengan thread. Nah, begitu ya teman-teman ya. Dalam proses ini teman-teman. Dalam proses inilah ya teman-teman yang tampil di laptop ataupun komputer teman-teman sekalian. Nah, begitu ya teman-teman. Kalau mungkin teman-teman kurang paham lah kalau kita melihat dari thread ini ya. Mungkin kalau misalnya saya jelas dengan penjelasan saya tadi, mungkin sedikit lebih paham lah, begitu teman-teman ya. Nanti kita lanjut lagi lebih dalam lagi diagram ini. Dan intinya teman-teman, di suatu proses terdapat ada proses lagi dalamnya, dan proses itu terdapat lagi ada prosesnya teman-teman, yaitu adalah thread, dikatakan dengan thread. Dan inilah teman-teman yang akan tampil di komputer dan di laptop teman-teman sekalian. Nah, itu ya teman-teman. Ya, kita lanjut teman-teman. Nah, bagaimana ya kalau kita misalnya melihat contoh thread ini, pengaplikasian thread ini, bagaimana ya cara melihatnya di dalam komputer atau laptop kita? Nah, teman-teman pergi saja ke menu, teman-teman buka yang namanya text
Manager. Ya, teman-teman buka. Di dalam itu nanti teman-teman terdapatlah sebuah aplikasi seperti ini teman-teman. Nah, seperti ini teman-teman ya. Dia membuka suatu alamat teman-teman, yang dimana itu adalah aplikasi-aplikasi yang sedang kita buka teman-teman. Ya, di sini ada Google, ada Microsoft Excel, ada Microsoft PowerPoint. Nah, di sini saya akan menampilkan kalau kita klik teman-teman, kita klik 2 kali Microsoft PowerPoint ini, begini tampilannya teman-teman. Nah, di sini dalam tampilan ini teman-teman, kita dapat melihat jalannya suatu proses PowerPoint yang kita buka tadi teman-teman. Nah, kita dapat melihat suatu proses jalannya di dalam sebuah komputer kita teman-teman. Inilah teman-teman. Nah, kalau kita dalami lagi teman-teman, kita klik lagi teman-teman, kita klik lagi. Nah, muncullah seperti ini teman-teman, tampilan seperti properties ya teman-teman ya. Nah, tampilan seperti properties ya teman-teman. Nah, kalau kita lihat di sini ada menu-menu. Nah, di sini kita ada menu trade. Kalau kita buka menu trade ini teman-teman, inilah tampilan dari trade PowerPoint yang sedang kita jalankan. Bukan cuma satu teman-teman, tetapi banyak sekali tampilan-tampilan isi dari trade. Nah, kira-kira begitu teman-teman. Kalau kita misalnya mau melihat, mau mengetahui trade dalam laptop ataupun komputer kita, teman-teman pergi saja membuka dengan Text Manager ya teman-teman. Teman-teman dapat melihatnya di tampilan itu teman-teman. Teman-teman dapat melihat trade dalam laptop ataupun komputer teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut. Nah, di sini ada komponen trade yang dimana terdiri dari atas ID trade yang seperti saya katakan tadi teman-teman. ID trade, program counter, hitungan register, dan stake. Dan juga trade dapat bersama dengan trade-trade lainnya teman-teman. Dapat berbagi dengan kode, data, dan operating. Nah, begitu teman-teman ya, komponen-komponen dari trade ini. Nah, dan kalau kita lihat lagi di sini teman-teman, ada single trade dan multi trade. Apa itu bang? Apa itu single trade dan multi trade? Misalnya gitu teman-teman ya, teman-teman bertanya nih, single trade adalah proses menjalankan suatu tugas pada satu waktu, gitu teman-teman ya. Dan multi trade adalah proses menjalankan banyak tugas dalam trade pada satu waktu. Nah, gitu teman-teman ya. Nah, kalau kita lihat lagi teman-teman, nah di sini ada teman-teman, di sini ada multi trade dan hyper trade. Nah, so pasti teman-teman, ini mungkin ya, single trade dan multi trade ini dibandingkan dengan multi trade dan hyper trade ini, mungkin dia lebih cepat gitu teman-teman, lebih pro lagi dalam pengaplikasiannya gitu teman-teman ya. Kita lihat di sini adalah multi thread pada prosesor dijalankan bergantian dengan waktu yang sangat cepat sehingga tampak bersamaan, dan multi thread pada multiprosesor benar-benar dijalankan secara bersamaan. Nah, begitu teman-teman. Dan hyperthread menjalankan thread secara bersamaan atau bersama-sama pada tiap inti prosesor. Sistem operasi mengalamatkan dua virtual prosesor. Nah, gitu teman-teman ya. Dan juga teman-teman, OS juga harus mendukung pemrosesan multiprosesor. Nah, kalau ini mungkin ya teman-teman, ini sudah jarang ya teman-teman. Ini sudah jarang sekali ya. Kalau kita lihat, karena kalau kita lihat OS ini teman-teman, sekarang pasti udah bisa ya, tidak ada masalah lagi seharusnya. Biasanya kalau kita tidak mampu untuk melakukan proses multiprosesor ini teman-teman dalam OS kita, mungkin itu biasanya di bawah Windows XP, Windows 98 atau Windows NT ya teman-teman. Kira-kira begitu. Kalau sekarang sih saya rasa ya, ini sudah
zaman canggih gitu ya, teknologi semakin cepat atau perkembangan komputer itu ya teman-teman, semakin cepat perkembangan komputer ya teman-teman, begitu ya. Inilah penjelasan dari multi-thread dan single-thread. Kita lanjut ya teman-teman. Nah, ini contohnya teman, contoh dari multi-thread. Di sini terbagi atas ada dua, yaitu web browser dan web server, di mana memiliki satu thread untuk display image atau menampilkan gambar, dan thread yang lain untuk mengambil data dari network. Gitu ya teman-teman, ambil dari network. Dan kalau misalnya web ini teman-teman menerima request dari klien untuk halaman web, image, sound, dan web server ini melayani klien secara bersama. Nah, begitu ya teman-teman. Nah, misalnya teman-teman nih, di dalam web browser ini teman-teman ya, teman-teman yang kita buka itu juga memanggil data yang sedang kita buka, misalnya gitu ya teman-teman ya. Misalnya kita buka website, nah di situ akan kita ambil suatu link, dan website ini akan mengeluarkan link tersebut gitu loh teman-teman. Nah, itulah kira-kira ilustrasinya teman-teman. Nah, kalau dia web server ini teman-teman, misalnya kita buka satu link, misalnya gitu ya, di situ website di dalam server itu akan menampilkan apa yang teman-teman minta. Jadi teman-teman, apa yang teman-teman inginkan mau tampilkan di dalam web server, disitulah bekerjanya dia teman-teman. Nah, sini kan dikatakan menerima requestan dari klien. Nah, kira-kira begitu teman-teman ya, dari contoh multi thread ini ya teman-teman. Kita lanjut. Nah, single dan multi thread proses ya teman-teman, single dan multi thread proses. Nah, di dalam suatu proses teman-teman, di dalam ini terdapat ada single dan multi proses. Yang di gambar ini teman-teman, ini yang saya lingkari ini adalah single. Kalau pasti ya single itu pasti sendiri teman-teman. Nah, ini sendiri dia. Dan di mana dalamnya ada kode, ada data, ada file, ada register, dan stick. Jadi teman-teman, dia sendiri teman-teman. Dia karena prosesnya menjalankan sendiri, itu dikatakan dengan single teman-teman ya. Dan kalau dia menjalankannya banyak atau bersamaan, tampilan seperti ini teman-teman ya teman-teman. Nah, kira-kira begitu ilustrasinya teman-teman ya, single dari multi-thread dan proses ini teman-teman. Oke teman-teman, nah kira-kira begitulah ya teman-teman penjelasan saya dalam materi thread ini dalam sistem operasi. Semoga teman-teman semua dapat memahami apa yang sudah saya jelaskan, dan jangan lupa juga ya teman-teman untuk selalu support saya dengan klik tombol subscribe agar saya lebih semangat lagi untuk memberikan penjelasan di dunia itu. Oke teman-teman, thank you.